dan Bank BCA, kemudian berikutnya adalah Lippo Karawaci. Semuanya direkomendasikan buy, begitu ya Pak Luki. Silakan analisanya. Nah, jadi begini, pertama BNI. BNI, saya ambil banking dulu, BNI dan BCA. Ya. Banking merupakan sebuah sektor yang paling erat kaitannya dengan volatility atau fluktuasi. Nah, pada momentum non trend atau tren yang lain tidak berhubungan dengan tren yang dalam negeri ya. Nah, banking menjadi motivasi utama para investor atau trader untuk trading atau untuk berinvestasi. Karena apa? Karena outlooknya cenderung temporer. Nah, momentum seperti ini yang dimanfaatkan sehingga BNI dan BCA cenderung positif. Oke. Bagaimana dengan Astra International dan Lippo Karawaci? Nah, Astra kami melihat bahwa fundamental perusahaan tersebut cukup baik, itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, sektor usaha yang terintegrasi dan manuver bisnisnya yang cenderung positif, dilengkapi dengan wawasan manajemen dan cakrawala manajemen asing yang terlibat di dalamnya, sehingga kami lihat faktor GCG atau Good Corporate Governance di sini berperan dalam memanuver atau dalam mengapresiasi harga sahamnya. Kalau Lippo Karawaci seperti apa? Sama juga kondisinya? Ya, Lippo Karawaci kita tahu bahwa dia baru meresmikan mall yang ke-27. Saya pikir dia juga memiliki sektor usaha yang multi industri dan sejauh ini sustainable, stabil, sehingga dengan adanya corporate action tersebut atau aksi perusahaan tersebut meresmikan mall yang terbaru, saya pikir mereka akan fokus dan concern untuk di bidang properti, dan kami pikir secara valuasi harga ini dalam konteks fair value atau harga wajar, sehingga potensi positif masih cenderung berada pada saham ini. Baik pemirsa, ada Bank BNI, kemudian Astra International, Bank BCA dan Lippo Karawaci, semuanya direkomendasikan baik. Pak Luki, kalau kita bahas kembali ke IHSG sedikit sebelumnya, kita bergabung kembali dengan Debbie. Silakan Debbie. Selamat pagi Pak Luki. Selamat pagi. Menarik sekali pembicaraannya. Rekomendasi saham pilihannya begitu banyak perbankan. Bagaimana dengan sektor perbankan? Terutama melihat anomali IHSG hari ini yang menghijau sendiri di saat pasar bursa lainnya merah. Sektor perbankan seperti yang saya sampaikan tadi itu merupakan sektor yang paling sensitif dan sektor inilah yang perlu dimanfaatkan atau yang perlu dipetik jika terjadinya market saat ini anomali market. Kenapa? Dia dapat memanuver pergerakan lebih cepat. Kenapa? Sifat bisnisnya adalah temporer atau paperless. Kalau yang lain kan kita harus lihat contoh pertambangan. Nah, tidak serta-merta jika IHSG hijau apakah karena mereka butuh proses. Kalau banking itu kaitannya erat dengan money market dan paper asset, sehingga Kemudian apa yang harus diwaspadai investor hari ini? Pertama begini, kita lihat akhir-akhir ini adanya announcement atau statement dari lembaga pemeringkat. Nah, kita lihat bahwa dengan jelas ada beberapa lembaga pemeringkat mengevaluasi atau mengkoreksi statement yang telah diterbitkan. Contoh paling erat Bumi, dari stabil sekarang menjadi negatif. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa seluruh statement yang ada dari lembaga pemeringkat itu perlu kita simak, namun dalam kacamata jangka pendek 6 bulan atau 1 tahun Nah, sehingga kita tidak terlalu serta-merta menyimak itu. Mungkin dalam sudut trading kita perlu simak dalam jangka waktu sangat singkat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus menyimak lagi karakter pasar kita. Karakter pasar kita cenderung sekarang rasional rasional. Terbukti terbukti market sudah melemah, kemudian Dow Jones di bawah angka psikologis, namun IHSG kita tetap menguat. Dan ini hal positif. Terakhir Pak Luki, mungkin di kisaran berapa nanti level untuk IHSG hari ini? Jika ia menguat, ia akan berada di level 4.200. Itu angka psikologisnya. Nah, jika melemah 4.150 atau 4.130. Baik, Pak Luki, terima kasih atas kehadirannya pagi ini di Power Breakfast. Terima kasih Pak Luki. Ya, pemirsa, sudah 1 jam kami menemani aktivitas pagi Anda dalam Power Breakfast dengan beragam informasi. Inilah akhir dari Power Breakfast hari ini. Tetap saksikan kami setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, dan sesaat lagi Vicky Adrian akan hadir dalam program Stock Shot yang menyampaikan informasi lebih lengkap dari lantai bursa. Akhirnya saya Deborah Priscilla Utapaya. Ya, dan saya Prasetyo Wibowo beserta kru yang bertugas pagi ini undur diri. Terima kasih dan tetap semangat.